Di tahun pertama mereka masuk, ada pernyataan dari siswa dan orang tuanya. Jika terlibat dalam tawuran, akan dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Kebijakan di atasnya tidak akan menerima mereka di sekolah lain di kota tersebut. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Tawuran pelajar di Padang, dan ancaman masa depan. Naskah ditulis oleh Firdaus Abi. Sebuah aksi tak terpuji dipertontonkan sejumlah pelajar dari beberapa sekolah di Padang. Mereka terlibat aksi tawuran pelajar. 1 orang mengalami luka bacok. 6 orang diamankan, 2 diantaranya memegang senjata tajam. Kali ini, mereka yang melakukan penyerangan, sesuai data yang diperoleh dari Kanit Opsnal Satreskrim Polresta Padang, Ibda Adrian Afandi, berasal dari kumpulan pelajar dari 3 sekolah. Dalam pelaku tersebut termonitor sebagai pelajar yang sudah dipecat dari sekolahnya. Hal yang lebih memprihatinkan, sehari setelah kejadian dan diamankannya 6 orang pelajar tersebut, kejadian serupa kembali terulang. Setelah itu, sejak 2 hari terakhir, tersiar kabar bahwa peristiwa yang sama akan terjadi kembali. Kabar itu beredar dari berbagai saluran media sosial. Kekhawatiran menyelimuti hampir semua pelajar, orang tua dan guru, sekalipun mereka tidak berasal dari sekolah yang bertikai. Realita ini sekaligus memperpanjang deretan kasus serupa di Padang. Beberapa waktu silam, juga pernah terjadi kasus serupa. Malahan sebelum pandemi COVID-19, kasus tawuran tersebut sering terjadi pada saat malam mingguan. Pertanda apakah semua yang terjadi ini, sehingga begitu mudahnya aksi tersebut terjadi? Apakah karena generasi muda sudah kehilangan nilai-nilai moral, persaudaraan, agama, sehingga tindakan brutal tersebut dipertontonkan terus-menerus dan terang benderang? Menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah mereka pelajar yang lepas kontrol dari sekolahnya? Atau mereka anak-anak yang terabaikan di rumahnya? Atau karena terlalu banyak waktu di luar rumah dan berkeliaran, sehingga tidak lagi bisa mengendalikan diri? Kurangnya pengendalian diri, membuat mereka lebih cepat bergerak daripada berpikir. Sehingga tawuran seakan menjadi tren bagi mereka. Sebaliknya, jika berpikirnya lebih cepat, maka diyakini tawuran dapat dihindarkan. Karena tawuran bukanlah bentuk pelampiasan ekspresi yang tepat, tapi sebuah kekeliruan yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Kita jadi bertanya-tanya, inikah hasil revolusi mental yang dikumandangkan? Apakah mereka yang tidak memahami, atau tidak sampai ke pikiran mereka? Atau, apakah memang harus begini, sebuah perubahan di kalangan generasi muda? Mereka terbuka dengan kemajuan teknologi, namun terkurung dalam rasa berempati. Mereka adalah anak-anak muda, yang seharusnya fokus pada pendidikan. Mematangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan peningkatan akhlak, sesuai tuntutan pendidikan karakter yang dikumandangkan. Memiliki semangat berkompetisi pada tempatnya. Terhadap situasi demikian, ada sebuah pertanyaan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.
Bagaimana pendidikan karakter yang diberikan selama ini? Bagaimana aplikasi peningkatan revolusi mental yang didengungkan itu? Bukankah mereka sudah mendapatkannya? Setidaknya sejak mereka di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga kini mereka di sekolah menengah atas. Adakah sesuatu yang salah dari metode pendidikan yang diberikan? Ataukah kekeliruan terjadi pada saat mentransfer ilmunya, atau pada penerapan ilmu tersebut di lapangan oleh anak-anak kita? Pekerjaan rumah ini benar-benar harus dievaluasi, kemudian diterapkan sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini karena aplikasi di lapangan selalu mendahului metode atau ilmu yang diturunkan dari pendidik kepada peserta didiknya. Jika masalah ini hanya diselesaikan ibarat pemadam kebakaran semata, diselesaikan setelah terjadi kebakaran, maka dikhawatirkan peristiwa-peristiwa serupa akan terus berulang. Seakan menjadi sebuah warisan yang diturunkan senior kepada adik-adiknya. Khusus pengelola sekolah-sekolah yang terlibat, atau terdeteksi peserta didiknya pernah terlibat, perlu menemukan langkah konkret dan tindakan nyata sebelum hal tersebut terulang. Misalnya, di tahun pertama mereka masuk, ada pernyataan dari siswa dan orang tuanya. Jika terlibat dalam tawuran, akan dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Kebijakan di atasnya tidak akan menerima mereka di sekolah lain di kota tersebut. Begitupun para pendidik di sekolah tersebut, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas dan komponen lain, yang bersentuhan langsung dengan siswa, perlu juga dipersiapkan komitmen tertentu. Jika peserta didiknya bermasalah berat, seperti tawuran tersebut, maka mereka juga akan terkena imbas tanggung rentengnya. Tidak siswa saja yang diberi sanksi, sehingga satu sama lain saling mengawasi. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.